Pada akhir dekade 1930-an, perang di Asia Timur telah berlangsung jauh sebelum dunia menyebutnya sebagai Perang Dunia Kedua. Sejak tahun 1937, Cina dan Jepang terjebak dalam perang berkepanjangan yang melelahkan. Kota-kota besar seperti Shanghai dan Nanjing jatuh satu persatu. Pemerintahan nasionalis di bawah Chiang Kai-shek mundur ke pedalaman, memindahkan pusat kekuasaan ke Chongqing, bersiap menghadapi perang yang tak mereka pilih namun tak mungkin mereka hindari. Di atas kertas, Jepang unggul dalam persenjataan dan organisasi, namun kemenangan cepat yang mereka bayangkan tak pernah benar-benar menjadi kenyataan. Perang itu justru berubah menjadi konflik darat berlarut-larut dan menguras sumber daya. Ratusan ribu tentara Jepang terikat di Cina menghadapi perlawanan yang terus bertahan meski dengan banyak keterbatasan. Setiap kota yang direbut harus dijaga dan setiap jalur suplai harus diamankan. Semakin luas wilayah yang dikuasai, semakin panjang pula garis yang harus dipertahankan. Jepang tidak kalah, tetapi juga tidak mampu memaksa Cina menyerah. Perang mulai berubah menjadi ujian daya tahan yang mahal dan tanpa kepastian akhir. Di tengah kebuntuan itu, kepemimpinan Jepang mengambil keputusan yang lebih besar, memperluas perang ke Asia Tenggara dan Pasifik dengan harapan sumber daya baru akan mematahkan tekanan yang terus menumpuk di daratan Cina. Serangan ke Pearl Harbor pada Desember 1941 bukan sekadar langkah berani terhadap Amerika Serikat, tetapi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengamankan jalur minyak, bahan mentah, dan ruang gerak militer. Namun langkah itu membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Perang yang semula terkonsentrasi di Cina kini berubah menjadi konflik global. Inggris yang sebelumnya mengamati dari kejauhan kini harus mempertahankan Burma dan India sebagai garis pertahanan terakhir kekuasaannya di Asia Selatan. Amerika Serikat yang kini mulai masuk ke dalam pusaran perang melihat Cina sebagai jangkar untuk menahan sebagian besar kekuatan darat Jepang tetap terikat di Asia. Jika Cina jatuh, ratusan ribu tentara Jepang bisa dipindahkan ke Pasifik atau Asia Tenggara. Tetapi jika Cina bertahan, Jepang akan terus dipaksa membagi kekuatannya. Dalam waktu singkat, wilayah yang membentang dari Chongqing di pedalaman Cina melalui hutan Burma hingga perbatasan India berubah menjadi satu kesatuan medan perang. Bukan karena direncanakan sejak awal, melainkan karena keadaan memaksanya. Front inilah yang kemudian dikenal sebagai Cina-Burma-India Campaign. Berbeda dengan pertempuran besar di Eropa atau Pasifik Tengah, perang di kawasan ini tidak ditentukan oleh satu pendaratan dramatis atau satu kemenangan spektakuler. Ia bergerak perlahan, tersebar, dan seringkali tidak terlihat. Di hutan Burma, pasukan bertempur dalam kondisi lembab dan berlumpur, menghadapi penyakit yang sama mematikannya dengan peluru. Di pegunungan Himalaya, pesawat-pesawat kargo berusaha menjaga jalur suplai tetap hidup, terbang di atas cuaca ekstrem dan medan yang tidak bersahabat. Banyak korban jatuh tanpa pernah tercatat dalam kisah heroik manapun. Inilah kisah tentang CBI Campaign, sebuah teater perang yang tidak ditentukan oleh satu kemenangan besar, melainkan oleh jalur logistik yang terus dibangun meski berulang kali dihancurkan. Tentang keputusan strategis yang diambil jauh dari garis depan, namun menentukan nasib ribuan orang. Pertanyaannya bukan lagi tentang kemenangan sesaat di medan tempur, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama di medan yang menguras segalanya. Memasuki akhir dekade 1930-an, Asia Timur sudah terjebak dalam perang besar meski dunia belum menyebutnya sebagai bagian dari Perang Dunia. Sejak Juli tahun 1937, konflik terbuka antara Jepang dan Cina meluas dengan cepat. Kota-kota industri dibombardir, jalur kereta api diperebutkan, dan pemerintahan Cina dipaksa mundur jauh ke pedalaman. Bagi Jepang, ini adalah langkah untuk mengamankan dominasi regional. Bagi Cina, ini adalah perang untuk bertahan hidup.
Pada fase awal perang, Jepang bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Shanghai jatuh setelah pertempuran berdarah selama berbulan-bulan. Tak lama kemudian, Nanjing direbut, dan di kota itu terjadi pembantaian massal yang mengguncang dunia. Secara militer, Jepang unggul dalam persenjataan, pelatihan, dan koordinasi pasukan. Namun keunggulan itu tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Cina tidak menyerah. Di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek, pemerintah nasionalis memilih strategi yang berbeda. Alih-alih mempertahankan setiap kota sampai titik terakhir, mereka justru memindahkan ibu kota ke Chongqing, jauh di pedalaman. Fokusnya bukan lagi mempertahankan wilayah secara simbolis, melainkan mempertahankan keberlangsungan negara. Wilayah bisa direbut, tetapi pemerintahan tidak boleh runtuh. Dengan keputusan itu, konflik menjelma menjadi perang berkepanjangan. Apa yang semula dibayangkan Jepang sebagai operasi militer singkat, berubah menjadi konflik darat yang luas dan menguras tenaga. Sejarawan Rana Mitter dalam bukunya Forgotten Ally, China's World War II, menjelaskan bahwa keputusan China untuk terus bertahan memaksa Jepang masuk ke dalam perang jangka panjang yang tidak pernah benar-benar mereka rencanakan. Setiap kota yang dikuasai membutuhkan pasukan pendudukan. Setiap jalur suplai harus dijaga. Garis logistik semakin panjang, sementara perlawanan lokal terus muncul di belakang garis depan. Memasuki tahun 1940 hingga 1941, Jepang masih tampak berada di posisi ofensif. Mereka menguasai wilayah luas di pesisir timur Cina. Propaganda berbicara tentang tatanan Asia Timur Raya dan kepemimpinan regional Jepang. Namun di balik itu, sebagian besar kekuatan darat Jepang terkunci di daratan Cina. Perang tidak bergerak menuju kemenangan yang menentukan, melainkan menuju kebuntuan yang mahal dan melelahkan. Pada saat yang sama, tekanan internasional semakin kuat. Embargo minyak dan baja dari Amerika Serikat mempersempit ruang gerak Jepang. Mereka menghadapi dilema strategis. Mundur dari Cina berarti mengakui kegagalan setelah bertahun-tahun perang, tetapi bertahan berarti terus menguras sumber daya yang semakin terbatas. Ketika Jepang menyerang Pearl Harbor pada Desember 1941, dunia melihatnya sebagai awal perang di Pasifik. Namun bagi Cina, perang itu sudah berlangsung lebih dari 4 tahun. Jepang memasuki konflik global bukan sebagai kekuatan yang sepenuhnya siap, melainkan sebagai negara yang sudah terikat dalam perang darat yang panjang dan melelahkan di Cina. Ketika Amerika Serikat resmi memasuki Perang Dunia Kedua pada Desember 1941, perhatian Washington tidak hanya tertuju pada Pearl Harbor atau Filipina. Di ruang-ruang perencanaan militer, para jenderal membentangkan peta Asia dan melihat satu fakta strategis yang sangat penting. Sebagian besar pasukan darat Jepang masih terkunci di Cina. Sejak tahun 1937, perang di sana telah menguras ratusan ribu tentara, suplai, dan sumber daya Jepang dalam skala besar. Bagi para perencana militer Amerika, ini bukan sekadar detail di atas peta. Inilah inti perhitungan strategis mereka. Selama Cina tetap bertahan, Jepang tidak bisa memindahkan divisi-divisi pasukan daratnya ke medan perang lain dengan leluasa. Mereka harus mempertahankan kota-kota pendudukan, rel kereta, jalur suplai, dan menghadapi perlawanan yang tak pernah benar-benar padam. Presiden Franklin D. Roosevelt memahami situasi ini dengan sangat jelas. Ia bukan hanya berbicara tentang solidaritas terhadap Cina sebagai korban agresi. Ia melihat Cina sebagai jangkar strategis Asia. Dalam berbagai diskusi tingkat tinggi, Roosevelt mendorong agar Cina dipertahankan sebagai kekuatan besar sekutu, bukan sekadar simbol, tetapi sebagai alat untuk memastikan Jepang tetap terikat di daratan. Sejarawan Barbara Wertheim Tuchman dalam bukunya Stilwell and the American Experience in China menjelaskan bahwa bagi Amerika, mempertahankan Cina berarti memperpanjang tekanan terhadap Jepang tanpa harus mengerahkan seluruh kekuatan darat Amerika sendiri. Cina menjadi semacam front tidak langsung menahan musuh sambil Amerika membangun kekuatan industri dan armada di Pasifik. Namun di balik rencana strategis tersebut, ada persoalan yang jauh lebih rumit.
Sejak awal tahun 1942, strategi resmi sekutu adalah Germany First. Artinya, Eropa tetap menjadi prioritas utama. Inggris sedang berjuang mempertahankan jalur Atlantik dan menghadapi pasukan Jerman di Afrika Utara. Uni Soviet bertempur habis-habisan di front timur. Sumber daya sekutu terbatas, dan setiap kapal yang dikirim ke Asia berarti berkurangnya suplai untuk medan perang lain. Disinilah dilema muncul. Di satu sisi, jika Cina runtuh, Jepang tidak hanya menang secara politik, tetapi juga memperoleh ruang untuk bernapas. Divisi-divisi yang selama ini terkunci dalam perang darat dapat dilepaskan, dipindahkan, dan digunakan untuk menahan tekanan sekutu di tempat lain. Namun mempertahankan Cina berarti menopang sebuah front yang berdiri dalam keterbatasan. Pantai timur telah dikuasai Jepang, jalur laut tertutup. Rel-rel utama yang dulu menghubungkan negeri itu dengan dunia luar kini berada di bawah kendali musuh. Secara geografis, Cina hampir sepenuhnya terisolasi. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah Cina penting, melainkan bagaimana menjaga Cina tetap hidup ketika jalur menuju ke sana hampir seluruhnya tertutup. Dan dari pertanyaan itulah, konflik berikutnya mulai terbentuk. Sebuah perang yang tidak hanya ditentukan oleh peluru dan meriam, tetapi oleh kemampuan membuka kembali satu jalur suplai yang sangat rapuh. Pada awal tahun 1942, nasib perang di Cina tidak ditentukan oleh garis depan pertempuran, melainkan oleh sebuah jalur logistik yang membentang jauh dari medan tempur. Jalur itu adalah Burma Road, urat nadi yang menghubungkan Cina dengan dunia luar. Jalur ini membentang sejauh 1.000 km lebih, mulai dari Rangun menuju Lasio, lalu menanjak ke dataran tinggi Yunnan hingga berakhir di Kunming. Truk-truk yang melintasinya membawa amunisi, bahan bakar, dan perlengkapan militer, segala yang dibutuhkan tentara modern untuk bisa bertahan. Tanpa suplai itu, kekuatan militer Cina akan melemah dalam hitungan bulan. Masalahnya, Burma Road tidak pernah dirancang untuk menopang perang industri modern. Tikungan tajam di pegunungan, jembatan kayu rapuh, dan hujan monsun yang merusak jalan membuat setiap pengiriman menjadi operasi berisiko. Setiap konvoi harus melewati jalur yang mudah dipetakan dan mudah diserang. Jalur ini vital, tetapi juga sangat rentan. Di tengah kerentanan itu muncul perbedaan pandangan tajam di kalangan komando Amerika di kawasan Cina, Burma, India. Jenderal Joseph Stilwell meyakini bahwa satu-satunya cara menjaga China tetap dalam perang adalah dengan membangun kembali kekuatan daratnya. Menurutnya, suplai harus mengalir melalui darat dalam skala besar. Itu berarti Burma harus dipertahankan, dan bila jatuh ke tangan musuh, maka harus direbut kembali. Tanpa jalur darat yang stabil, pelatihan dan reorganisasi tentara Cina tidak akan pernah menghasilkan kekuatan tempur yang nyata. Di sisi lain, Jenderal Claire Lee Chennault, Komandan Kekuatan Udara Amerika di Cina, menawarkan pendekatan berbeda. Ia berpendapat bahwa dominasi udara dapat mengimbangi keterbatasan darat. Dengan memperkuat skuadron pembom dan pesawat tempur, Jepang bisa ditekan langsung pada jalur logistik dan basis militernya. Strategi ini lebih cepat, lebih fleksibel, dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu jalan yang rapuh. Perbedaan ini bukan sekadar soal taktik, ini menyangkut arah perang di Asia. Apakah Cina akan dipulihkan melalui pembentukan kembali kekuatan darat jangka panjang atau melalui tekanan udara yang bertahap tetapi konstan? Sejarawan Barbara Wertheim Tuchman dalam buku Stilwell and the American Experience in China mencatat bahwa konflik ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara kondisi geografis Asia dan harapan strategis Washington. Sumber daya Amerika terbatas. Setiap ton bahan bakar yang dikirim untuk pesawat berarti lebih sedikit untuk truk dan artileri. Setiap keputusan alokasi berarti mengorbankan opsi lain. Namun pada akhirnya, semua perdebatan kembali pada satu kenyataan. Tanpa suplai, tidak ada strategi yang bisa bertahan. Tentara tidak bisa bergerak tanpa bahan bakar. Pesawat tidak bisa terbang tanpa suku cadang. Divisi tidak bisa bertahan tanpa makanan dan obat. Di front China, Burma, India,
Logistik bukan elemen pendukung, ia adalah pusat gravitasi perang itu sendiri. Dan ketika pasukan Jepang mulai bergerak ke arah Burma pada awal tahun 1942, jalur yang selama ini diperdebatkan di ruang rapat segera berubah menjadi target militer utama. Perdebatan pun berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Awal tahun 1942 menjadi titik balik besar di Asia Tenggara. Setelah serangan ke Malaya dan Singapura, Jepang mengalihkan perhatiannya ke Burma. Wilayah ini bukan sekadar koloni Inggris. Burma adalah jalur penghubung terakhir antara Sekutu dan Tiongkok melalui Burma Road menuju Kunming. Selama jalur ini terbuka, Cina masih bisa menerima suplai militer dan logistik. Jika Burma jatuh, jalur darat ke Kunming akan terputus sepenuhnya. Serangan Jepang berlangsung cepat dan terkoordinasi. Mereka bergerak dengan kombinasi infanteri ringan, artileri bergerak, dan dukungan udara yang agresif. Strateginya sederhana namun efektif, menyerang sebelum lawan sempat menata pertahanan. Setiap celah kecil dalam garis Sekutu langsung dimanfaatkan, menciptakan tekanan yang terus-menerus tanpa memberi waktu untuk bernapas. Di pihak Sekutu, kondisi jauh berbeda. Banyak unit Inggris dan pasukan kolonial India tidak dilatih untuk perang hutan dalam skala besar. Mereka terbiasa dengan doktrin perang konvensional di medan terbuka, bukan manuver cepat di hutan tropis yang lembab dan sulit dipetakan. Komunikasi sering terputus, jalur suplai terganggu, dan laporan dari garis depan kerap terlambat tiba di markas komando. Rangun jatuh pada Maret tahun 1942. Kejatuhan kota ini memutus jalur laut yang selama ini menopang suplai menuju Burma Road. Dampaknya langsung terasa. Tanpa pelabuhan besar, pertahanan Burma kehilangan fondasi logistiknya. Pasukan Sekutu tidak punya pilihan selain mundur ke utara sambil terus ditekan oleh pasukan Jepang yang bergerak cepat. Mundurnya Sekutu menuju India berubah menjadi salah satu penarikan pasukan paling berat dalam sejarah perang di Asia. Ribuan tentara dan warga sipil menempuh perjalanan panjang melintasi hutan lebat, sungai deras, dan pegunungan terjal. Banyak yang kekurangan makanan dan obat-obatan. Penyakit tropis, kelelahan, dan kelaparan merenggut lebih banyak korban daripada pertempuran itu sendiri. Dalam hitungan bulan, seluruh sistem pertahanan Inggris di Burma runtuh. Sejarawan Christopher Bailey dan Tim Harper dalam bukunya Forgotten Armies: The Fall of British Asia menjelaskan bahwa kekalahan di Burma bukan semata karena kelemahan individu, melainkan karena sistem pertahanan kolonial yang tidak pernah dirancang untuk menghadapi serangan modern yang cepat dan terintegrasi. Struktur komando terlalu lambat beradaptasi, sementara Jepang bergerak dengan inisiatif tinggi. Namun kemenangan Jepang tidak tanpa konsekuensi. Dengan merebut Burma, mereka memang berhasil memutus jalur darat utama ke Cina, tetapi wilayah yang dikuasai kini semakin luas. Garis suplai memanjang ratusan kilometer melalui medan hutan dan pegunungan yang sulit dilalui. Setiap unit yang bergerak ke depan membutuhkan makanan, amunisi, bahan bakar, dan komunikasi yang stabil dengan markas di belakang. Semakin jauh mereka bergerak, beban logistik yang harus ditanggung juga semakin berat. Apa yang awalnya tampak sebagai kemenangan cepat mulai membawa konsekuensi jangka panjang yang tidak langsung terlihat. Pada pertengahan tahun 1942, Burma sepenuhnya berada di bawah kendali Jepang. Jalur darat ke Cina terputus, dan Sekutu kehilangan salah satu pijakan strategis terpenting mereka di Asia Tenggara. Namun kekalahan ini juga memaksa Sekutu melakukan evaluasi besar-besaran. Strategi lama tidak lagi relevan. Untuk kembali ke Burma, mereka harus membangun ulang kekuatan, melatih pasukan khusus perang hutan, dan menyusun pendekatan baru yang lebih adaptif. Kejatuhan Burma bukanlah akhir dari pertempuran di kawasan ini, melainkan awal dari babak perang yang lebih panjang dan lebih keras. Artinya, ketika Amerika Serikat dan Inggris resmi terlibat, fondasi konflik di Asia sebenarnya sudah lama terbentuk. Jepang tidak memulai perang baru, melainkan memperluas perang yang sudah berlangsung sejak 1937.
Dan Cina bukan sekadar sekutu tambahan dalam konflik ini. Cina adalah medan utama yang sejak awal menentukan arah, beban, dan batas kemampuan strategi Jepang. Pada kondisi inilah CBI Campaign bermula, bukan sebagai front baru, tetapi sebagai kelanjutan dari perang yang sudah menguras tenaga kedua pihak jauh sebelum dunia menyadarinya. Setelah Burma jatuh, garis depan sekutu di Asia mundur hingga ke perbatasan India. Disinilah peta perang berubah arah. Bagi London dan Washington, ini bukan sekadar kemunduran militer. Jika India jatuh, jalur ke Timur Tengah terancam dan posisi sekutu di Asia bisa runtuh sepenuhnya. India, yang selama ini berfungsi sebagai pusat administrasi kolonial dan sumber pasukan bagi Imperium Inggris, kini berubah peran. Wilayah ini dipersiapkan menjadi basis utama untuk merebut kembali Burma dan memulihkan jalur suplai menuju Cina. Pelabuhan-pelabuhan di Kolkata dan Mumbai dipenuhi kapal pengangkut pasukan, kendaraan, dan logistik dari berbagai penjuru imperium. Rel kereta diperpanjang dan diperbaiki hingga ke wilayah timur laut. Gudang amunisi dan bahan bakar dibangun dalam skala besar. Lapangan udara diperpanjang untuk menampung ratusan pesawat angkut dan tempur. India bukan lagi sekadar wilayah pendukung. Ia menjadi fondasi baru seluruh operasi sekutu di kawasan Cina, Burma, India. Namun infrastruktur saja tidak cukup. Kekalahan 1942 menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya kurangnya suplai, tetapi juga cara bertempur yang belum sesuai dengan medan. Disinilah muncul figur penting, William Slim. Sebagai komandan tentara ke-14 Inggris, Slim menghadapi tugas yang tidak ringan. Pasukannya baru saja mengalami serangkaian kekalahan memalukan, moral rendah, kepercayaan diri goyah. Di mata sebagian pihak, menghadapi Jepang di hutan Asia Tenggara terasa seperti misi yang hampir mustahil. Slim tidak mencoba memperbaiki semuanya sekaligus. Ia memulai dengan hal mendasar, disiplin suplai, pelatihan realistis, dan perubahan doktrin tempur. Pasukan dilatih untuk hidup dan bergerak di hutan, bukan sekadar bertahan di jalan raya. Unit-unit kecil dilatih untuk beroperasi mandiri. Sistem medis diperbaiki untuk mengurangi korban akibat penyakit. Komando dibuat lebih fleksibel agar dapat beradaptasi dengan situasi lapangan. Ia juga mengubah pola pikir pasukannya. Prajurit diajarkan bahwa terputus dari garis utama bukan berarti kalah. Mereka harus mampu bertahan dan bertempur secara mandiri sampai bantuan tiba. Sejarawan Lewis Allen dalam bukunya Burma, The Longest War, menjelaskan bahwa perubahan ini bukan hasil satu pertempuran besar, melainkan reformasi menyeluruh yang berlangsung sepanjang tahun 1942 hingga tahun 1943. Slim menyadari bahwa untuk menghadapi Jepang, pasukannya harus mampu bertahan lebih lama, bergerak lebih cepat, dan tidak runtuh secara psikologis ketika terputus dari garis utama. Secara perlahan, perubahan itu mulai terlihat. Latihan di India menghasilkan pasukan yang lebih siap menghadapi medan hutan. Sistem suplai menjadi lebih terkoordinasi dan efisien. Jalur komunikasi diperkuat. India tidak lagi sekadar wilayah belakang, ia berubah menjadi mesin logistik, pusat pelatihan, perencanaan, dan pengiriman pasukan ke garis depan. Kekalahan tahun 1942 tidak lagi dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai pelajaran yang mahal. Pada tahun 1943, sekutu memang belum melancarkan serangan besar-besaran. Namun satu hal telah berubah. Mereka tidak lagi bertahan dalam kekacauan, melainkan bersiap dengan rencana yang lebih matang. Meski demikian, satu persoalan besar tetap membayangi. Selama jalur darat menuju Cina melalui Burma masih dikuasai Jepang, semua strategi besar itu belum sepenuhnya aman. Hubungan dengan Cina harus tetap dijaga. Dan untuk sementara waktu, satu-satunya jalur yang tersisa bukanlah jalan raya atau rel kereta, melainkan udara. Di atas pegunungan Himalaya yang berbahaya, perang memasuki babak baru.
Ketika Jepang berhasil memutus jalur Burma pada 1942, konsekuensinya langsung terasa. Cina kembali terisolasi. Tanpa akses darat, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengirim suplai melalui udara melintasi pegunungan Himalaya yang menjulang ekstrem. Rute ini kemudian dikenal dengan nama The Hump. Pesawat-pesawat kargo lepas landas dari Assam di timur Laut India. Tujuannya adalah Kunming di Cina Barat Daya. Di antara dua titik itu terbentang barisan Himalaya dengan puncak-puncak setinggi lebih dari 4.500 meter. Para pilot harus terbang menembus awan tebal, badai mendadak, dan arus udara yang tak terduga. Teknologi radar masih terbatas. Navigasi mengandalkan instrumen sederhana dan insting yang diasah oleh pengalaman. Dalam hitungan menit, cuaca cerah bisa berubah menjadi badai es. Ancaman terbesar bukan selalu peluru musuh. Banyak pesawat jatuh akibat turbulensi hebat, lapisan es yang membekukan sayap, atau kesalahan navigasi dalam kabut yang menutup pandangan. Di lereng-lereng gunung, bangkai pesawat yang tak pernah dievakuasi menjadi saksi bisu bahwa alam di kawasan ini bisa sama mematikannya dengan medan perang manapun. Di balik bahaya tersebut, mesin industri Amerika Serikat bergerak tanpa henti. Produksi pesawat angkut seperti C-47 dan C-46 ditingkatkan secara besar-besaran. Pangkalan diperluas, jalur perawatan diperbaiki, sistem pergudangan dan distribusi bahan bakar ditata ulang. Apa yang awalnya tampak sebagai solusi darurat berubah menjadi salah satu jaringan logistik udara terbesar pada masanya. Sejarawan William Matthew Leary dalam bukunya Perilous Missions, Civil Air Transport and CIA Covert Operations in Asia menjelaskan bahwa pengalaman di The Hump menjadi salah satu eksperimen terbesar dalam sejarah logistik udara militer. Kapasitas angkut meningkat dari ratusan ton per bulan menjadi ribuan ton. Sistem jadwal diperbaiki, rute diperjelas, risiko tetap tinggi, tetapi volume suplai terus bertambah. Bagi Jepang, menghentikan jalur ini bukan tugas yang mudah. Medan pegunungan membatasi kemampuan mereka untuk melakukan intersepsi secara konsisten. Pangkalan udara yang tersedia juga terbatas. Sementara itu, frekuensi penerbangan sekutu terus meningkat. Gangguan memang terjadi, tetapi jalur ini tidak pernah benar-benar terputus. The Hump memang bukan jalur yang aman. Biayanya tinggi, risikonya besar, dan tidak seefisien jalur darat. Namun jalur ini cukup untuk menjaga Cina tetap bertahan dalam perang. Setiap ton amunisi, bahan bakar, dan perbekalan yang tiba di Kunming memperpanjang daya tahan front China hari demi hari, bulan demi bulan. Di front Cina, Burma, India, kemenangan tidak selalu diukur dari wilayah yang direbut. Kadang, ia tercermin dalam berapa banyak bantuan yang berhasil tiba tepat waktu. Namun, suplai hanyalah satu bagian dari persoalan. Di daratan Asia, hasil perang tetap ditentukan oleh daya tahan pasukan di lapangan, menghadapi hutan lebat, penyakit tropis, dan tekanan mental yang berkepanjangan. Tanpa ketahanan manusia di garis depan, setiap ton kargo yang melintasi Himalaya tidak akan mengubah jalannya perang. Di front CBI, musuh tidak selalu berdiri di seberang garis tembak. Di banyak sektor, ancaman paling mematikan justru tidak terlihat dan tidak bersuara. Ia hadir dalam bentuk penyakit tropis dan lingkungan yang ganas. Lawan yang perlahan melemahkan pasukan sebelum mereka sempat melihat musuhnya. Hutan lebat Burma dan wilayah perbatasan India bukan sekadar medan yang sulit dilalui, melainkan lingkungan yang benar-benar mematikan, terutama bagi tentara modern. Curah hujan monsun menciptakan genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk pembawa malaria. Air minum yang tercemar memicu disentri dan kolera. Dalam banyak kasus, satu batalion bisa kehilangan lebih banyak prajurit karena penyakit dibandingkan akibat pertempuran langsung.
Di kawasan ini, perang bukan hanya soal strategi dan manuver pasukan. Ia menguji batas daya tahan fisik manusia. Seberapa lama tubuh mampu bertahan di tengah panas, kelembapan, dan penyakit yang terus mengintai. Pada fase awal, baik Sekutu maupun Jepang sama-sama kewalahan menghadapi wabah penyakit. Namun seiring berjalannya waktu, perbedaan pendekatan mulai terlihat. Pihak Sekutu dengan dukungan logistik dan tenaga medis yang lebih kuat membangun sistem pencegahan yang terstruktur. Obat anti malaria dibagikan secara disiplin. Kelambu menjadi perlengkapan wajib. Standar sanitasi camp diperketat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin sebelum dan sesudah operasi militer. Di pihak Jepang situasinya berbeda. Tekanan logistik dan keterbatasan suplai membuat sistem medis mereka jauh lebih rapuh. Distribusi obat sering terhambat, terutama ketika jalur suplai diputus oleh Sekutu. Unit di garis depan menjadi pihak pertama yang merasakan kekurangan tersebut. Selain itu, budaya militer yang menekankan ketahanan dan pengorbanan membuat banyak prajurit tetap bertahan meski kondisi fisiknya sudah menurun drastis. Penyakit dipandang sebagai risiko perang yang harus diterima, bukan masalah struktural yang harus segera dibenahi. Akibatnya, pada fase-fase tertentu, daya tahan pasukan Jepang terkikis bukan hanya oleh tekanan pertempuran, tetapi juga oleh kelelahan berkepanjangan, kekurangan gizi, dan infeksi yang terus berulang. Dalam banyak operasi militer, korban non-tempur bahkan melebihi korban akibat tembakan musuh. Sejarawan Lewis Allen dalam bukunya Burma, The Longest War, mencatat bahwa perbaikan sistem medis ini berdampak langsung pada kesiapan tempur tentara ke-14 Inggris. Pada tahun 1942, banyak unit sudah kehilangan kemampuan tempurnya akibat penyakit bahkan sebelum kontak dengan musuh terjadi. Namun sejak tahun 1943, angka korban non-tempur berhasil ditekan secara signifikan. Hasilnya memang tidak dramatis dalam satu pertempuran besar, tetapi dalam perang yang berlangsung bertahun-tahun, perbaikan yang konsisten jauh lebih menentukan dibandingkan kemenangan sesaat. Front CBE mengajarkan bahwa dalam perang modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh senjata dan taktik, tetapi juga oleh kemampuan menjaga tubuh manusia tetap berfungsi dalam kondisi ekstrem. Siapa yang mampu mengelola kesehatan pasukannya, ia memiliki peluang bertahan lebih lama. Ketika tekanan semakin meningkat, moral diuji, dan setiap kesalahan kecil dapat berujung pada kekalahan. Perbedaan dalam kepemimpinan dan pengelolaan sistem menjadi semakin jelas. Di tengah hutan Burma, perang bukan hanya tentang siapa yang menembak lebih dulu, tetapi juga tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama. Di tengah keberhasilan membangun jalur logistik dan mereformasi pasukan di front CBE, muncul persoalan lain yang tak kalah berbahaya. Ancaman itu tidak datang dari pasukan Jepang di medan tempur, melainkan dari dalam tubuh Sekutu sendiri. Meski dari luar mereka tampak bersatu, ketegangan diam-diam tumbuh dan perlahan meretakkan fondasi aliansi yang dari awal sudah rapuh. Hubungan antara Amerika Serikat dan pemerintah nasionalis Cina tidak pernah sepenuhnya sederhana. Di atas kertas, keduanya merupakan sekutu yang memiliki musuh bersama. Namun dalam praktiknya, masing-masing membawa agenda politik dan perhitungan militer yang berbeda. Di pusat ketegangan ini berdiri dua figur penting, Joseph Stilwell dan Chiang Kai-shek. Stilwell datang ke Cina dengan mandat tegas dari Washington, meningkatkan efektivitas militer Cina dan memastikan setiap bantuan Amerika benar-benar digunakan untuk menyerang Jepang. Dalam penilaiannya, banyak unit nasionalis belum siap untuk perang modern. Disiplin lemah, pelatihan tidak merata, dan strategi yang cenderung defensif membuatnya frustrasi. Bagi Stilwell, satu-satunya solusi hanyalah reformasi total. Pelatihan ulang, perbaikan struktur komando, modernisasi persenjataan, dan strategi ofensif yang lebih berani. Namun bagi Chiang Kai-shek, situasinya jauh lebih kompleks. Ia bukan hanya memimpin perang melawan Jepang, ia juga memikirkan masa depan Cina setelah perang usai. Di dalam negeri ancaman lain telah menunggu, kekuatan Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong.
Bagi Chiang, mempertahankan kekuatan militernya sama pentingnya dengan mengalahkan Jepang. Jika terlalu banyak pasukan elit dikorbankan dalam ofensif besar, ia berisiko kehilangan posisi dalam konflik politik yang hampir pasti meledak setelah perang berakhir. Sejarawan Barbara Wertheim Tuchman dalam bukunya Stilwell and the American Experience in China menggambarkan hubungan keduanya sebagai kemitraan yang dipenuhi rasa curiga. Stilwell menilai Chiang terlalu berhati-hati dan tidak memaksimalkan kekuatan militernya. Sebaliknya, Chiang memandang Stilwell sebagai perwira asing yang tidak memahami dinamika politik dan ancaman internal yang dihadapi Cina. Perbedaan pandangan ini bukan sekadar konflik pribadi. Dampaknya terasa langsung di medan perang. Reformasi tentara Cina berjalan lebih lambat dari harapan Washington. Penempatan pasukan seringkali diperdebatkan. Informasi tidak selalu dibagikan secara terbuka. Bahkan keputusan operasional kerap berubah menjadi negosiasi panjang yang menguras waktu, sesuatu yang sangat berbahaya dalam situasi perang. Di front yang sudah menuntut ketepatan logistik dan ketahanan ekstrem, ketidakharmonisan ini menjadi beban tambahan. Setiap penundaan berarti kesempatan yang terlewat. Setiap keraguan memperlambat respon terhadap pergerakan musuh. Dalam perang modern, waktu adalah faktor penentu, dan di CBI, waktu sering terbuang karena ketegangan internal. Namun konflik ini juga menunjukkan sesuatu yang lebih luas. CBI bukanlah kampanye yang dikendalikan oleh satu pusat komando tunggal. Ia adalah koalisi yang kompleks, dengan kepentingan nasional yang berbeda-beda. Amerika ingin efektivitas militer maksimal. Pemerintah nasionalis Cina berusaha bertahan sekaligus menjaga kekuatan untuk masa depan politiknya. Sedangkan Inggris memiliki kepentingan kolonialnya sendiri di Asia Tenggara. Ketiganya berjalan menuju tujuan yang sama, mengalahkan Jepang, tetapi dengan strategi dan prioritas yang tidak selalu selaras. Sementara sekutu bergulat dengan perbedaan strategi di antara mereka sendiri, Jepang pun menghadapi persoalan internal yang tak kalah serius. Masalahnya berbeda bentuk, namun dampaknya sama-sama menentukan arah perang di kawasan Asia Tenggara. Memasuki awal tahun 1944, situasi di Burma tidak lagi sepenuhnya menguntungkan Jepang. Tekanan sekutu mulai terasa lebih terorganisir, sementara jalur suplai udara ke Cina tetap terus berlanjut. Pada saat yang sama, pasukan Inggris di India telah menyelesaikan reformasi besar dan kini jauh lebih siap menghadapi perang hutan. Dalam situasi seperti ini, sebagian perwira Jepang menyadari bahwa bertahan bukan lagi pilihan aman. Di balik gagasan ofensif itu berdiri Letnan Jenderal Renya Mutaguchi, komandan tentara ke-15 Jepang di Burma. Ia dikenal sebagai perwira yang agresif dan percaya bahwa dalam perang hanya pihak yang menyerang lebih dulu yang memiliki peluang untuk menentukan arah pertempuran. Bagi Mutaguchi, bertahan di Burma hanya akan membuat Jepang terkikis perlahan. Ia meyakini bahwa perang hanya bisa dimenangkan oleh pihak yang berani mengambil inisiatif, bahkan ketika risikonya sangat besar. Rencana Mutaguchi sangat ambisius. Ia ingin membawa pasukannya menyeberangi perbatasan India melalui Manipur, merebut Imphal, lalu bergerak ke Kohima. Jika kedua kota ini jatuh, jalur pertahanan sekutu di timur laut India akan runtuh. Namun targetnya bukan sekadar kemenangan militer. Jepang berharap keberhasilan ini akan membangkitkan semangat anti-kolonial di India dan memicu pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris. Secara politik, gagasan ini terlihat menjanjikan. India saat itu memang diliputi ketegangan akibat gerakan kemerdekaan dan tekanan terhadap pemerintahan kolonial Inggris. Namun dari sudut pandang militer dan logistik, operasi ini merupakan langkah yang sangat berisiko. Untuk mencapai tujuannya, pasukan Jepang harus menembus pegunungan terjal dan hutan lebat di perbatasan Burma dan India dengan jalur suplai yang panjang dan rapuh, ditambah medan yang dihadapi hampir tidak memiliki infrastruktur memadai. Setiap kilometer yang mereka tempuh hanya membuat dukungan logistik kian menipis. Ironisnya, operasi ini menuntut kecepatan, koordinasi, dan persediaan yang stabil.
Tiga hal yang pada fase akhir perang justru mulai runtuh dalam tubuh militer Jepang. Sejarawan Lewis Allen dalam bukunya Burma, The Longest War mencatat bahwa tidak semua perwira Jepang sepenuhnya mendukung rencana ini. Beberapa menyadari bahwa persediaan makanan dan amunisi kemungkinan tidak cukup untuk pertempuran panjang di luar Burma. Namun dalam budaya militer Jepang saat itu, perbedaan pendapat jarang disampaikan secara terbuka. Semangat ofensif dan loyalitas terhadap atasan lebih dihargai daripada sikap hati-hati. Ketika akhirnya operasi Yugo disetujui, Jepang pada dasarnya telah memilih untuk mempertaruhkan sisa kekuatannya pada satu serangan besar. Harapannya sederhana, sebuah serangan cepat yang dapat memecah pertahanan sekutu dan memaksa mereka mundur sebelum sempat mengatur ulang kekuatan. Namun dalam perang, strategi yang terlihat meyakinkan di atas peta belum tentu bertahan di lapangan. Di Imphal dan Kohima, gagasan besar tentang pembalikan nasib perang akan diuji bukan oleh teori, melainkan oleh suplai, cuaca, dan daya tahan manusia. Pada awal tahun 1944, pasukan Jepang melintasi perbatasan Burma menuju India dalam sebuah serangan besar. Di fase awal operasi, mereka bergerak cepat dan penuh percaya diri. Sejumlah posisi penting berhasil direbut dan jalur komunikasi sekutu terganggu. Di medan pertempuran, situasi tampak berbahaya bagi pasukan sekutu. Sasaran utama Jepang jelas, Imphal. Kota ini bukan sekadar titik di peta, melainkan pusat logistik terpenting di kawasan tersebut. Jika Imphal dapat dikepung dan direbut, pertahanan sekutu di perbatasan India bisa runtuh. Lebih dari itu, kemenangan di Imphal berpotensi mengguncang moral pasukan Inggris dan membuka jalan bagi invasi lebih jauh ke wilayah India. Namun, kali ini situasinya berbeda dengan tahun 1942. Di bawah komando Jenderal William Slim, tentara ke-14 Inggris mengalami perubahan besar. Banyak kekalahan di tahun-tahun sebelumnya dijadikan pelajaran. Slim memahami bahwa bertahan bukan berarti diam menunggu serangan. Ia membangun sistem pertahanan yang fleksibel. Pasukannya boleh mundur secara teratur dan membentuk pos-pos pertahanan dengan satu syarat: jalur suplai tidak boleh terputus. Ketika jalur darat menuju Imphal diputus oleh serangan Jepang, sekutu tidak menyerah pada keadaan. Mereka beralih ke suplai udara. Setiap hari, pesawat-pesawat angkut terbang masuk ke wilayah yang terancam, mendarat di landasan darurat, lalu kembali membawa korban luka keluar dari zona pertempuran. Makanan, amunisi, dan obat-obatan kini datang dari langit. Apa yang sebelumnya hanya percobaan dalam operasi kecil kini berubah menjadi operasi logistik udara berskala besar yang menentukan jalannya pertempuran. Sementara itu, di Kohima, sebuah kota kecil di perbukitan Nagaland, pertempuran berlangsung lebih brutal. Medannya sempit dan curam. Jarak antar posisi seringkali hanya puluhan meter. Salah satu titik pertempuran paling terkenal adalah lapangan tenis milik wakil komisaris distrik. Di tempat ini, kedua pihak saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Selama berhari-hari, pertempuran berlangsung tanpa jeda. Parit-parit pertahanan hanya dipisahkan oleh beberapa langkah. Korban berjatuhan di kedua sisi dalam jumlah besar. Namun di balik heroisme di garis depan, faktor penentu bukan hanya keberanian, melainkan ketahanan sistem. Pasukan Jepang yang bergerak jauh dari basis utama mereka mulai merasakan tekanan suplai yang semakin berat. Rencana awal yang mengandalkan pergerakan cepat berubah menjadi perang statis yang menguras tenaga. Makanan menipis, amunisi tidak selalu tiba tepat waktu, penyakit kembali menyebar di tengah kondisi yang semakin memburuk. Sejarawan Christopher Bailey dan Tim Harper dalam bukunya Forgotten Armies, Britain's Asian Empire dan the War with Japan mencatat bahwa di Imphal dan Kohima, untuk pertama kalinya dalam kampanye Burma, Jepang kehilangan inisiatif secara menyeluruh. Mereka bukan lagi pihak yang memaksa musuh mundur, melainkan pihak yang terjebak dalam posisi yang sulit dipertahankan. Bulan demi bulan, tekanan terhadap pasukan Jepang meningkat. Upaya untuk mempertahankan momentum ofensif gagal. Ketika akhirnya perintah mundur dikeluarkan, banyak unit sudah berada di ambang kehancuran.
Ribuan prajurit tewas, bukan hanya karena pertempuran, tetapi juga karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan ekstrem selama perjalanan mundur melalui hutan dan pegunungan. Pertempuran Imphal dan Kohima bukan sekadar kemenangan taktis. Inilah titik balik perang darat di Asia Tenggara. Jepang kehilangan ribuan prajurit berpengalaman dan momentum strategis yang selama ini mereka pegang. Tentara ke-14 membuktikan bahwa mereka mampu bertahan dari serangan besar dan memukul balik dalam kondisi sulit. Sejak saat itu, keseimbangan perang di Burma berubah. Jepang tak lagi menyerang dengan keyakinan yang sama, sementara sekutu mulai memegang kendali atas tempo pertempuran. Dari sini, mundurnya Jepang bukan lagi kemungkinan, melainkan proses yang perlahan menjadi tak terelakkan. Setelah kegagalan operasi Ugo dan kekalahan Jepang di Imphal serta Kohima, arah perang di Burma berubah secara drastis. Untuk pertama kalinya sejak 1942, sekutu tidak lagi sekadar menahan tekanan. Mereka bergerak maju dengan perhitungan matang. Pada akhir tahun 1944 hingga awal 1945, Inggris melancarkan ofensif besar menuju jantung Burma. Strateginya tidak lagi frontal dan lambat. Operasi dirancang dengan kombinasi manuver cepat, serangan lapis baja terbatas, serta dukungan udara yang konsisten. Fokusnya adalah memukul titik-titik vital komunikasi Jepang, bukan sekadar merebut wilayah secara bertahap. Salah satu target paling krusial adalah kota Meiktila. Kota ini menjadi simpul transportasi utama di Burma Tengah, menghubungkan jalan raya, rel kereta, dan jalur logistik Jepang. Ketika sekutu berhasil merebut Meiktila pada awal 1945, dampaknya langsung terasa. Pasukan Jepang di wilayah tengah Burma terputus satu sama lain. Pergerakan pasukan tersendat, suplai terhambat, dan koordinasi pertahanan mulai runtuh. Tidak lama setelah Meiktila direbut, Mandalay, ibu kota kerajaan Burma lama sekaligus pusat administrasi penting, juga jatuh ke tangan sekutu. Kejatuhan dua kota besar ini bukan sekadar kehilangan wilayah di peta, tetapi juga tanda bahwa Jepang kehilangan struktur pertahanan mereka di Burma. Wilayah yang sebelumnya dapat dipertahankan sebagai satu kesatuan kini terpecah dan sulit dikendalikan. Sejarawan Lewis Allen dalam buku Burma, The Longest War, menjelaskan bahwa pada tahap ini, perbedaan kapasitas industri menjadi faktor penentu. Sekutu memiliki jaringan produksi dan logistik global. Mereka dapat mengganti tank, pesawat, dan personel dalam waktu relatif cepat. Sebaliknya, Jepang tidak memiliki kemewahan itu. Setiap divisi yang kehilangan prajurit atau peralatan akan sulit dipulihkan. Pada titik ini, mundur bukan lagi manuver terencana, melainkan langkah bertahan hidup. Banyak unit Jepang bergerak ke selatan dalam kondisi kekurangan makanan, amunisi, dan obat-obatan. Infrastruktur hancur akibat pertempuran dan serangan udara. Komunikasi antar unit sering terputus. Tanpa dukungan udara yang memadai, mereka menjadi sasaran empuk serangan sekutu. Setiap hari bertahan berarti tambahan korban dan hilangnya kemampuan tempur. Di sisi sekutu, operasi ini menjadi bukti transformasi besar sejak kekalahan awal tahun 1942. Pengalaman pahit di tahun-tahun pertama perang telah melahirkan perubahan mendasar. Koordinasi antara pasukan darat dan udara kini terintegrasi. Sistem logistik mampu mengikuti pergerakan cepat di medan yang sulit. Rantai komando lebih fleksibel dan mampu merespons perubahan situasi di lapangan dengan cepat. Pada pertengahan tahun 1945, Burma secara efektif kembali berada di bawah kendali sekutu. Jepang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayah itu dalam jangka panjang. Front yang pada tahun 1942 menjadi simbol kekalahan dan penarikan mundur sekutu kini berubah menjadi contoh keberhasilan reorganisasi dan strategi yang lebih matang. Dan ketika jalur darat yang menghubungkan India dan Cina akhirnya terbuka kembali, kampanye Cina-Burma-India memasuki fase akhirnya. Tidak ada satu pertempuran tunggal yang menentukan segalanya. Sebaliknya, perang di front ini berakhir melalui serangkaian operasi yang secara bertahap mengikis kekuatan Jepang, hingga keseimbangan benar-benar berpihak pada sekutu.
Pada awal tahun 1945, ketika pasukan sekutu kembali merebut Burma, perang di front ini memasuki fase penutupnya. 3 tahun sebelumnya, pada 1942, jalur darat menuju Cina terputus total akibat invasi Jepang. Namun sejak hari itu pula, sekutu sebenarnya sudah menyiapkan jalan untuk kembali. Alih-alih menunggu situasi membaik, mereka memulai proyek raksasa dari India. Dari wilayah Ledo di Assam, para insinyur militer Amerika dan Inggris membuka jalur baru menembus pegunungan Patkai dan hutan lebat Burma Utara. Proyek ini kelak dikenal sebagai Ledo Road. Medannya termasuk yang paling sulit di dunia. Hujan monsun membuat tanah berubah menjadi lumpur dalam hitungan jam. Lereng-lereng curam harus dipotong dengan alat berat. Sungai-sungai deras dijembatani satu persatu. Setiap kilometer dibayar dengan waktu, tenaga, dan korban jiwa. Pembangunan jalan ini bukan sekadar pekerjaan teknik, tetapi operasi militer yang harus dilindungi dari serangan Jepang. Antara 1942 hingga 1944, pembangunan Ledo Road berlangsung bersamaan dengan pertempuran besar seperti Imphal dan Kohima. Ketika pasukan bertempur di garis depan, bulldozer dan ekskavator bekerja tanpa henti di belakangnya. Sementara suplai untuk Cina masih dikirim melalui udara melintasi The Hump di atas Himalaya, para insinyur terus membuka jalur darat yang lebih permanen. Jalan ini tidak dirancang sebagai solusi cepat. Ia adalah investasi jangka panjang dalam perang yang diperkirakan akan berlangsung lama. Awal tahun 1945 menjadi puncak dari pembangunan jalur itu. Setelah sekutu berhasil mendorong mundur Jepang dari Burma Tengah, bagian-bagian jalan itu akhirnya tersambung dengan Burma Road lama menuju Kunming di Cina. Konvoi pertama yang melintas menjadi peristiwa simbolis. Jalur darat yang hilang sejak 1942 akhirnya pulih kembali. Sejarawan Donovan Webster dalam bukunya The Burma Road, The Epic Story of the China-Burma-India Theater in World War II, menyebut proyek ini sebagai salah satu operasi logistik paling ambisius dalam Perang Dunia Kedua. Ledo Road menunjukkan bahwa kampanye Cina-Burma-India pada dasarnya adalah perang ketahanan. Perang yang ditentukan oleh kemampuan membangun, mempertahankan suplai, dan menjaga sistem tetap berjalan di tengah tekanan. Namun ada ironi besar di balik keberhasilan itu. Ketika jalur darat akhirnya terbuka, posisi Jepang di tingkat global sudah melemah drastis. Di Pasifik, armada lautnya hancur perlahan oleh kekuatan industri Amerika Serikat. Produksi perang Jepang tidak lagi mampu menyaingi kapasitas sekutu. Di Burma sendiri, unit-unit Jepang mundur dalam keadaan kekurangan suplai dan semakin terisolasi. Kekalahan Jepang di front ini tidak terjadi dalam satu pertempuran penentu. Tidak ada satu hari tunggal yang dapat disebut sebagai titik runtuhnya pertahanan mereka. Sebaliknya, kekalahan itu datang melalui proses panjang. Jalur suplai yang terputus, cadangan yang menipis, dan ketidakmampuan mengganti kerugian pasukan. Tekanan demi tekanan membuat posisi mereka perlahan runtuh. Ketika Ledo Road akhirnya tersambung penuh pada 1945, itu bukanlah awal dari babak baru. Ia justru menjadi simbol bahwa proses yang dimulai sejak kekalahan 1942 telah mencapai kesimpulannya. Jalan tersebut berdiri sebagai bukti bahwa di teater Cina-Burma-India, kemenangan tidak diraih lewat satu serangan besar, melainkan melalui ketekunan, logistik, dan kerja panjang yang jarang terlihat di garis depan. CBI berakhir tanpa satu momen dramatis yang mudah diingat. Front ini ditutup dengan cara yang sama seperti ia dijalankan, perlahan, sistematis, dan melalui keunggulan daya tahan. Kampanye Cina-Burma-India bukanlah satu momen dramatis yang langsung melekat dalam ingatan dunia. Tidak ada pantai seperti Normandy. Tidak ada kota yang runtuh dalam satu adegan penyerahan yang monumental. Front ini berjalan tanpa simbol tunggal. Ia terdiri dari rangkaian peristiwa yang panjang dan terpisah.
Jalur suplai yang terputus, pasukan yang terpaksa mundur, jalan raya yang dibangun di tengah hutan lebat, pertempuran sengit di perbukitan Burma, dan pesawat-pesawat angkut yang menembus langit Himalaya. Di medan seperti ini, perang tidak ditentukan oleh satu kemenangan besar, melainkan oleh siapa yang mampu bertahan paling lama dalam kondisi paling keras. Jepang bertempur dengan disiplin tinggi, bahkan ketika kelaparan, kekurangan amunisi, dan terisolasi jauh dari bantuan. Tetapi keberanian saja tidak cukup. Front ini adalah perang logistik. Jalur suplai yang makin rapuh, cadangan yang menipis, kapal-kapal yang tenggelam sebelum mencapai pelabuhan. Perlahan, tetapi pasti, kemampuan Jepang untuk bertahan terkikis. Ketika suplai melemah, daya tempur ikut runtuh. Bukan dalam satu adegan dramatis, melainkan sebagai proses yang tak bisa dihentikan. Sebaliknya, justru di ruang-ruang belakang yang tidak terlihat itulah sekutu memperoleh keunggulan. Penguatan pelabuhan di India, pelatihan ulang pasukan, distribusi obat anti malaria, penerbangan berulang melintasi Himalaya, dan pembangunan jalan yang memakan waktu bertahun-tahun menjadi fondasi kemenangan. Industri yang bekerja tanpa henti di belakang garis depan memberi ruang bagi adaptasi dan koreksi kesalahan. Dari sanalah hasil akhirnya perlahan terbentuk. Front Cina-Burma-India menjadi perang daya tahan. Bukan soal satu musim atau satu hari, melainkan soal kemampuan menjaga ritme perang tetap hidup ketika kondisi makin berat. Pada akhirnya, pihak yang mampu mempertahankan aliran suplai, mengganti kerugian, dan terus menyesuaikan diri adalah pihak yang bertahan. Karena itu, Front China-Burma-India jarang menempati sorotan utama Perang Dunia Kedua. Tidak ada satu pertempuran yang mewakilinya. Kampanye ini terbentang dari jatuhnya Burma pada 1942, penerbangan The Hump, hingga dibukanya kembali jalur darat ke Tiongkok menjelang akhir perang. Sebuah rangkaian operasi panjang yang sulit diringkas dalam satu momen dramatis. Namun dampaknya jelas. Selama Cina tetap bertahan, Jepang harus mempertahankan ratusan ribu tentaranya di daratan Asia. Tekanan di Burma dan pemulihan jalur suplai dari India memastikan front itu tidak pernah benar-benar aman bagi Tokyo. Pada akhirnya CBI mengajarkan satu hal yang sederhana namun mendasar. Dalam perang modern, kemenangan tidak selalu datang dari ledakan terbesar, tetapi dari kemampuan bertahan paling lama. Dan perang seperti itu, perang yang dimenangkan oleh daya tahan, seringkali berjalan sunyi, jauh dari sorotan, tetapi menentukan arah sejarah.